وفي آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة سجلت 524 إصابة جديدة بالفيروس وسجلت 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Ida Aventurer. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Tentunya seperti biasa di video kali ini saya akan memberitahukan seputar informasi terbaru di Arab Saudi yang mana saat ini sangat mengejutkan. Benar-benar loh, dalam minggu ini tambahan COVID-19 di Arab Saudi melonjak ke angka 500 dalam satu minggu terakhir. Padahal dalam minggu terakhir, waktu itu terakhir saya lihat itu di bawah 50. Setelah harinya lalu bertambah lagi dan pada tanggal 27 Desember kemarin tambahan COVID-19 di Arab Saudi melonjak ke angka 500. Dan tentunya ini menjadikan kita untuk hati-hati dan waspada bahwa pandemi di Arab Saudi belum selesai. Tetapi yang saya lihat di media sosial Arab ketika tambahan COVID di Arab Saudi itu diupdate, tentunya menjadi kontroversi seperti halnya di Indonesia mungkin. Ada beberapa warga ekspatriat ataupun warga Arab Saudinya juga yang kok bisa sih secepat itu gitu, melonjaknya itu tinggi banget sampai ke angka 500 kembali. Karena jika sudah mencapai ke angka 1000 kembali, maka jangan salahkan bahwa Arab Saudi pun pasti akan memberlakukan beberapa peraturan terbaru lagi. Seperti yang dulu, ya beberapa lockdown ataupun pembatasan. Kalau di Indonesia mah PPKM mungkin ya. Seperti di antaranya adalah Al-Qa'ah atau tempat bukan hiburan, tempat haflah, festival ataupun tempat pernikahan itu dibatasi yang nantinya mungkin menjadi 50 orang lagi, menjadi 100 orang saja. Dan juga beberapa restoran nanti juga akan diberlakukan seperti itu lagi. Itu yang ditakutkan. Tetapi Arab Saudi juga menganjurkan untuk semuanya dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi bahwa dimulai beberapa hari kemarin itu sudah diharuskan untuk melakukan vaksinasi yang ketiga kali. Dan sekarang untuk vaksin yang ketiga kali sudah tersedia di aplikasi Sihati ataupun di aplikasi Tawakalna. Kita bisa membooking kapan waktu untuk melakukan vaksinasi yang ketiga kali. Dan tentunya vaksinasi yang 3 kali ini itu yang saya lihat itu udah banyak rumah sakit ataupun tempat-tempat yang mempersilahkan untuk melakukan vaksinasi di tempat tersebut. Kalau di Taif sih banyak ya, apalagi dekat rumah saya alhamdulillah. Kalau di Jeddah juga, apalagi di Jeddah banyak sekali. Pokoknya sudah bisa di booking untuk waktu dan jadwalnya melalui aplikasi Tawakalna ataupun Sihati. Karena banyak yang mengira sih, kok kenapa ya setiap kali dianjurkan untuk vaksin itu tambahan COVID selalu melambung tinggi gitu. Padahal pada musim-musim kemarin ya, waktu jadinya musim Riyadh, terus waktu festival Justin Bieber, Formula One, Salman Khan, dan juga mungkin sampai saat ini musim Riyadh belum selesai sih. Itu banyak netizen Arab yang mengira sebab tambahan COVID makin tinggi itu dari sana, karena katanya waktu nonton itu kan tanpa ada istilahnya prokes gitu. Tetapi yang saya lihat memang peraturan waktu itu udah bebas tidak menggunakan masker di luar rumah, dalam artian di tempat yang terbuka. Hanya saja sampai saat ini yaitu di Arab Saudi diharuskan memakai masker di tempat-tempat yang tertutup seperti di dalam ruangan, baik di hotel ataupun di restoran, rumah sakit, dan tempat-tempat umum lainnya. Ataupun di masjid juga sama, masih diharuskan untuk memakai masker. Nah, adapun waktu itu juga diperbolehkan perkumpulan yang tanpa batas. Waktu kemarin-kemarin kan, dan sampai saat ini pun masih tetap diperbolehkan untuk perkumpulan yang tanpa batas. Tetapi yang saya lihat di akun Twitter Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga menyarankan untuk tidak mengikuti beberapa festival-festival ataupun perkumpulan yang mungkin mengakibatkan akan terjadinya tambahan COVID-19 di Arab Saudi. Dan inilah beberapa rincian mungkin ya dari minggu kemarin saat tambahan COVID-19 makin melambung. Irtifa'u mustamir fi munhani sobati virus corona fil mamlaka خلال أسبوع الثلاثاء
22. الأربعاء 252. الخميس 287. الجمعة 332. والسبت 325. الأحد 389. اليوم الاثنين الأمس يعني hari Senin kemarin 524. Wow. Ini adalah tambahan COVID di Arab Saudi ya. Ya Rob. Dan tentunya hari kemarin atau hari Senin itu adalah tambahan paling tinggi di Arab Saudi sebanyak 524 kasus COVID-19 di Arab Saudi semenjak dulu-dulu mungkin ya udah merendah gitu. Ini yang kita takutkan adalah untuk masalah peraturan, apalagi penerbangan. Dimana kita sudah mencium seperti akan datangnya jemaah umroh dari Indonesia saat ini. Apalagi kemarin kan sudah ada kedatangan dari tim advance umroh, tim percobaan umroh yang akan meninjau seperti apa peraturan dan prosedur umroh di Arab Saudi saat pandemi saat ini bagi para calon jemaah yang akan datang ke sini. Kita ditakutkan kembali dengan adanya tambahan COVID yang melonjak, Indonesia akan banned lagi gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak lah. Semoga saja Arab Saudi tetap membolehkan umroh dari Indonesia dan juga dari negara-negara lainnya gitu. Karena untuk saat ini di Indonesia pun alhamdulillah sudah mulai istilahnya reda lah dari COVID-19. Tetapi varian Omicron itu saya dengar juga di Arab Saudi sudah ada salah seorang yang sudah terkena oleh Omicron. Di Indonesia juga. Dan tentunya ini menjadi pertanyaan. Karena ditakutkan sekali lagi akan ada peraturan yang berlaku saat-saat pandemi masa lalu. Kalau saya mengikuti berita-berita Arab dan juga beberapa peraturan di Arab Saudi untuk apa ya? Kalau di sini sih akhbarus Saudi ya, juga dijelaskan bahwa ilzam adadul hudur fil munasabat bi khamsin syakhs fil amakin al mughliqah wa thalathin syakhs fil munasabat allati tuqam bil manazil. Arab Saudi juga menjelaskan loh, ini di Emirat mungkin ya, untuk yang di Emirat sudah melakukan peraturan untuk haflah atau pernikahan yang diadakan di tempat pesta pernikahan seperti qa'ah itu hanya diwajibkan atau diperbolehkan 50 orang saja. Adapun untuk yang melakukan di rumah itu hanya 30 orang saja. Itu berlaku di Emirat. Arab Saudi sampai saat ini alhamdulillah masih tetap diperbolehkan tanpa batas. Jadi sekali lagi tetap sih yang saya lihat dari Kementerian Kesehatan di Arab Saudi yaitu adalah tetap harus melakukan vaksinasi yang ketiga kali. Untuk siapa saja yang belum vaksin yang ketiga kali segera mendaftar di aplikasi Tawakkalna ataupun Sihati. Dan juga kabar yang terbaru juga bahwa untuk melakukan vaksinasi buat anak yang di bawah umur 10 tahun itu sudah mulai terbuka kembali, sudah diperbolehkan, sudah bisa melakukan vaksin yang pertama karena mungkin nanti akan dibuka kembali untuk sekolah bagi anak-anak kecil. Jadi ya buat anak-anak kecil silahkan sudah bisa mendaftar untuk melakukan vaksin yang pertama. Itu aja sih untuk kabar hari ini. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa mengupdate lagi seperti apa sih kasus-kasus terbaru ataupun peraturan dan juga informasi terbaru di Arab Saudi. Sekali lagi tetap semangat. Yang masih bekerja saat ini, please teruskan aja pekerjaan, jangan mengeluh. Yang mungkin sudah ada niatan pulang segera dari saat ini, takut ada peraturan. Yang mau balik lagi dari Indonesia ke Arab Saudi juga sama, segera dari sekarang. Baik, saya Depan Jurek pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.